Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahotri Aulia dengan NIM 120220140 kelas RB dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif atau teori klaster dengan dosen pengampu Asirin STMT. Berikut outline yang akan saya bahas. Pertama, latar belakang. Kedua, teori keunggulan kompetitif dan klaster. Ketiga, faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif. Keempat, dampak kehadiran klaster. Kelima, pembangunan regional. Dan yang terakhir, tanggapan atas konsep Porter. Yang pertama adalah latar belakang. Michael Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Konsepsi yang dikembangkan Porter bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Konsep ini dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Pendekatan tradisional yang dimaksud meliputi perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bersaing secara agresif atau untuk investasi dan pabrik baru, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi, dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Oleh karena itu, menurut Porter, perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, Porter mengembangkan kebijakan klaster. Porter mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster merupakan cara pandang baru dibandingkan cara pandang lama yang fokus dalam kebijakan industri. Kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Selanjutnya, pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Porter mengusulkan arah baru pengembangan wilayah, yaitu pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Pembangunan dengan prioritas dan urutan atau sequenced. Pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Porter menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif. Wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain, yaitu nasional maupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan dan pekerja serta kemampuan untuk mencari partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Keunggulan kompetitif bukan berarti upah rendah. Unit sub-negara bagian atau sub-provinsi seperti kabupaten atau kota menjadi unit yang esensial dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Menurut Porter, faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah yaitu yang pertama, faktor endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan penduduk, dan warisan cagar budaya. Yang kedua, keunggulan secara makroekonomi,
yaitu kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Ketiga, keunggulan secara mikroekonomi, yaitu kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, Porter mengusulkan teori klaster. Pemikiran intelektual awal dari klaster paling tidak berasal dari Marshall, yang memasukkan bab menarik tentang esensial lokasi industri khusus dalam bukunya yang berjudul Principle of Economy. Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis secara langsung dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi. Lingkungan geografis klaster berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan satu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Lingkup geografis suatu klaster berkaitan dengan jarak di mana informasi transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Klaster termasuk di dalamnya yaitu klaster mencakup berbagai industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan. Misalnya pemasok input khusus seperti komponen, permesinan, dan layanan, serta penyediaan infrastruktur khusus. Klaster juga sering memperluas hilirisasi ke saluran atau pelanggan secara lateral dan ke produsen untuk perusahaan terlengkap yang terkait dengan keterampilan, teknologi, dan input secara umum. Di dalam klaster termasuk juga lembaga pemerintah dan lainnya. Klaster termasuk juga asosiasi perdagangan dan badan kolektif lainnya yang melibatkan anggota klaster. Perusahaan asing yang melakukan investasi permanen juga dapat menjadi dan merupakan bagian dari klaster. Selanjutnya dampak kehadiran klaster. Yaitu klaster meningkatkan produktivitas atau klaster dan produktivitas. Yaitu akses ke input karyawan khusus. Lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul dan lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin layanan bisnis, dan personel dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal dengan entitas luar atau mengimpor input dari lokasi yang jauh. Klaster kemudian adalah bentuk organisasi spasial yang dapat menjadi sarana yang secara inheren lebih efisien dan efektif untuk mengumpulkan input daripada alternatif, asalkan tersedia pemasok lokal yang kompetitif. Sumber di luar klaster mungkin diperlukan jika pemasok lokal yang kompeten tidak tersedia, tetapi itu bukan hasil yang ideal. Namun, mengingat manfaat yang melekat dari klaster, kekuatan yang mendorong pengembangan dan peningkatan pemasok lokal kuat, dan perusahaan konstituen memiliki insentif untuk mendorong masuknya pemasok baru atau investasi lokal oleh pemasok yang jauh. Selanjutnya, akses ke informasi. Pasar yang luas, teknik, dan informasi khusus lainnya terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dapat diakses lebih baik atau biaya yang lebih rendah, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas saat ini dengan semakin mendekati pada batas produktivitas. Selanjutnya, komplementaritas. Klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitas saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Lalu selanjutnya, akses ke institusi dan barang publik. Klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semu publik. Kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal, misalnya menghilangkan atau menurunkan biaya pelatihan internal. Lalu insentif dan pengukuran kinerja. Klaster membantu menyelesaikan atau mengurangi
beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Selanjutnya, klaster meningkatkan inovasi. Sama pentingnya dengan atau Sama pentingnya dengan klaster meningkatkan produktivitas, yaitu klaster inovasi manfaatnya dalam produktivitas saat ini adalah partisipasi klaster menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan meningkatkan dibandingkan dengan lokasi yang terisolasi. Beberapa karakteristik klaster yang meningkatkan produktivitas saat ini bahkan lebih penting untuk inovasi. Perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster seringkali dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli baru. Seperti halnya kebutuhan pembeli saat ini, perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster mendapatkan manfaat dari konsentrasi perusahaan-perusahaan dengan pengetahuan dan hubungan pembeli. Penjajaran perusahaan-perusahaan dalam bentuk industri terkait, konsentrasi entitas penghasil informasi khusus, dan kecanggihan pembeli. Dan yang terakhir, klaster meningkatkan produktivitas. Banyak dan sebagian besar bisnis baru dibentuk di klaster yang ada di lokasi yang terisolasi. Ini terjadi untuk berbagai alasan. Yang pertama, bujukan untuk masuk sering lebih besar di dalam klaster, karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang. Keberadaan klaster menandakan peluang. Individu yang bekerja di suatu tempat di dalam atau di dekat klaster lebih mudah merasakan kesenjangan baru dalam produk, layanan, atau pemasok untuk diisi. Setelah memiliki wawasan ini, orang-orang lebih siap meninggalkan perusahaan mapan untuk memulai yang baru dengan tujuan mengisi kesenjangan yang dirasakan. Selanjutnya, pembangunan regional. Pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter mengusulkan strategi ekonomi itu bukanlah pelajaran dari best practice, melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah. Perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah. Kedua, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki. Ketiga, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Dan keempat, penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya yaitu kebijakan klaster. Terdapat 6 kebijakan klaster, yaitu pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi, promosi ekspor, kebijakan iptek, pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan, promosi investasi asing yang tidak langsung, dan reformasi regulasi. Selanjutnya, tanggapan atas konsep Porter. Yang pertama, teori Porter memberikan perhatian terbatas pada dimensi sosial dari pembentukan dan dinamika klaster. Agar efektif, kebijakan klaster perlu dikembangkan dan diterapkan di lingkungan yang tidak pasti dan menghindari ditangkap oleh kepentingan khusus seperti kelompok lobi industri. Model universal seperti klaster hanya dapat berfungsi jika disesuaikan dengan konteks lokal dan regional tertentu. Peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal maupun regional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.